Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam lindungan dan ridha Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Mukhtar Latif. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN pada SMK NU 1 Babat di Kabupaten Lamongan bersama anak-anak kelas 11 UKJ pada jadwal kelompok pembelajaran daring. Dengan besar harapan pada ujian baik UKIN dan UP ini lulus. Allahumma amin. Mohon doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya masih bisa bertemu dengan kalian di pembelajaran daring kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Alhamdulillah kita baik semuanya, sehat, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring kali ini dengan semangat ya. Siap? Oke ya. Ya, sebelum pembelajaran kali ini mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel dan memperbaiki jaringan nirkabel, kita mulai. Marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Saya absen terlebih dahulu. Saya masuk ke Google Classroom-nya ya. Masuk. Ya, ini Google Classroom yang kalian bisa masuk di dalamnya seperti biasa. Kita pelajari untuk kali ini yaitu daring keempat ya. Keempat. Silakan nanti mengamati, menyimak video teknologi jaringan berbasis luas materi 3.3 mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel dan 4.3 memperbaiki jaringan. Ini saya absen dulu, sudah saya persiapkan untuk absensinya. Itu tanggal sekarang ya. Ada ya, Abil Abdullah Bir ya, Aditya Chandra Bir, Ahmad Dhani ini ya Bir, Alfian Usman hadir,
renal ventricularis hadir. Bapak satu ini saja ya. Ya. Selanjutnya kita melihat ya, saya informasikan kepada anak-anak semuanya untuk bisa masuk ke Google Classroom-nya, bisa ya? Bisa. Oh, bisa. Silakan masuk ke Google Classroom-nya ini. Silakan masuk ke materi TJBL Tek 1 dari 4 ya. Nanti di dalamnya sudah Pak Latif buatkan, kemarin sudah Pak Latif upload di sini. Kalian bisa download modul mengevaluasi permasalahan jaringan kabel, terus PPT-nya nanti kita bahas bersama-sama tentang mengevaluasi permasalahan jaringan kabel. Kemudian ada video jaringan kabel dan cara troubleshooting-nya. Dan video yang kedua ada cara mengatasi WiFi yang hilang di Windows 10. Kita sekarang sudah familiar untuk Windows 10 ini. Bagaimana caranya kita memunculkan WiFi yang hilang di Windows 10. Kemudian nanti ada pretest. Setelah itu, setelah kita pembelajaran, nanti di akhir pembelajaran ada post test, kemudian ada oleh-oleh untuk kalian pelajari di rumah, yaitu zona aktivitas siswa. Ini absensi yang kita lakukan tadi, dan ada LKPD untuk pelajarannya. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya kalian bisa melakukan pretest ya. Silakan pretest. Ini saya share untuk pretestnya. Kalian bisa lakukan pretest. Saya kasih waktu 5 menit ya. Nih link untuk pretest. Silakan pretest. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan pretest dulu ya. Klik langsung linknya, kemudian kalian kerjakan pretest. Kita lanjutkan untuk hasil kerjaan kalian. Saya share biar ketahuan. Nah, ini hasil pretest kalian ya. Ada 7 yang belum, silakan kerjakan. Kemudian selanjutnya ya, langsung saja untuk ini sudah Pak Latif siapkan PowerPoint-nya. Kita persepsi materi ini tentang mengevaluasi jaringan kabel dan mengkonfigurasi jaringan kabel. Apa itu jaringan nirkabel? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Informasi yang kita menggunakan kabel. Ya, baik sekali ya, Mas Fian ya. Baik sekali, kita sedang mengingat tentang jaringan kabel. Kemudian di sini kita akan mempelajari jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel dengan kompetensi intinya. KI 3 pengetahuan, bisa kalian baca ya. Yang selanjutnya ada kompetensi inti KI 4 keterampilan. Di sini kalian bisa melaksanakan tugas spesifik. Kalian bisa praktek untuk mencoba dan menerapkan bagaimana caranya mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel.
Selanjutnya, kompetensi dasar yang akan kita bahas ya kali ini 3.3 mengevaluasi permasalahan jaringan kabel, yang kedua 4.3 memperbaiki jaringan nirkabel. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu 3.3.1 mendiagnosa permasalahan jaringan nirkabel. Kemudian 3.3.2 mendeteksi letak permasalahan jaringan nirkabel. Bagaimana caranya kita mendiagnosa permasalahan yang terjadi pada jaringan nirkabel nantinya ya. Kemudian bagaimana kita mendeteksi letak permasalahannya ya. Yang selanjutnya kita setelah mendeteksi permasalahan 4.3.1 memperbaiki permasalahan jaringan nirkabel. Bagaimana kita memperbaiki permasalahan jaringan nirkabel? Selanjutnya setelah kita perbaiki, jelas kita mengujinya, maka bisa perangkat jaringan nirkabel itu kita perbaiki dan berfungsi kembali. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran kali ini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning ya, kita dihadapkan pada masalah tentang bagaimana caranya memperbaiki permasalahan jaringan nirkabel nantinya. Itu ini bisa kalian baca ya. Ya, nanti bisa mendiagnosa tentang permasalahan jaringan nirkabel. Kalian bisa mendeteksi letak permasalahan jaringan nirkabel. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mencoba memperbaiki permasalahan jaringan nirkabel. Dan yang terakhir, kalian bisa menguji hasil perbaikan yang kalian lakukan. Ya, untuk metode penilaiannya, ya. Metode penilaiannya adalah metode kognitif dan psikomotorik, ya. Ya. Di sini ada yang tanya tentang pembelajaran kali ini. Ada ya. Nah, saya lanjutkan untuk nantinya sebelum melakukan praktek ya, kalian saya harapkan melakukan 3K atau K3. Keselamatan, kesehatan, kerja. Ya, kelihatan ya? Ya, di sini prosedur keselamatan, kesehatan kerja K3 ini risiko pekerjaan di tempat kerja dapat diminimalisir dengan pelaksanaan mekanisme keselamatan kerja yang baik serta teratur. 1, yaitu dengan menghindari kelalaian serta tetap siaga. Kita di tempat kerja diharapkan jangan lalai, jangan melamun, tetap siaga ya. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kita bahas pada jaringan nirkabel, mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel, ini ada prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan jaringan nirkabel. Yang kedua, cara perbaikan kerusakan atau permasalahan pada jaringan nirkabel. Yang ketiga, prosedur pengecekan hasil perbaikan jaringan nirkabel. Nanti kita uji ya. Selanjutnya, prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan jaringan nirkabel. Itu kita mendiagnosa permasalahan jaringan nirkabel. Di sini mendiagnosa permasalahan yang tersambung jaringan luas atau wireless merupakan pekerjaan yang butuh ketelitian. Ya, ada pekerjaannya sendiri, yaitu yang bernama administrator jaringan atau teknisi. Ini butuh kesabaran dan ketelitian untuk mendapatkan hasil yang baik ya.
Kemudian komputer yang terhubung jaringan luas seringkali mengalami gangguan karena dari sisi hardware dan softwarenya yang memerlukan perawatan, ya. Dan karena terhubung dengan sistem jaringan berbasis luas. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan yaitu satu, misalnya tegangan listrik, ya. Tegangan listrik yang sering padam, mati, mendadak, ini menyebabkan matinya alat atau wifi atau modem kita, ya. Ya, yang kalau alat elektronik itu mati mendadak mengakibatkan nantinya lama-kelamaan akan merusak alat tersebut. Yang B, mati atau tidak berfungsinya komponen pada perangkat wireless. Ini biasanya komponen yang berada di outdoor, biasanya terkena petir, sambaran petir dan sebagainya. Terus yang C, perangkat software, gangguan dapat terjadi dari software yang ada di server atau PC klien. Gangguan ini biasa disebabkan oleh tidak jalannya aplikasi wirelessnya. Salah satunya disable, ya, belum di enable, atau konflik IP-nya. IP-nya sama antara satu komputer dengan komputer yang lain. Kemudian masih banyak jenis gangguan software lainnya. Dan solusinya adalah admin harus menguasai standar server dan klien, ya. Ya, selanjutnya kita lanjutkan anak troubleshooting yang harus kita jalankan, yaitu periksa apakah kartu jaringan rusak secara fisik atau tidak, ya. Periksa apakah kabel sudah dipasang secara benar sesuai dengan prosedur. Periksa apakah ada kerusakan pada hub konsentrator jaringan. Periksa software jaringannya. Periksa kartu jaringan sudah diaktifkan melalui BIOS. Ini ada settingan BIOSnya. Kemudian periksa apakah kartu jaringan sudah ada drivernya terpasang, ya, terinstall. Kemudian periksa apakah kartu jaringan sudah dikonfigurasi IP-nya. Dengan melakukan pemeriksaan hal tersebut, maka kita bisa memilah jenis masalah yang timbul dan melakukan troubleshooting terhadap permasalahan yang muncul. Itu, ya. Contohnya di sini Pak Latif akan memeriksa tentang kartu jaringan yang dikonfigurasi, ya. Kita masuk ke cari di sini kontrol panel, ya. Kontrol panel, kemudian kita cari network and sharing center, kemudian kita cari adapternya. Nah, misalnya ini Ethernet, ini kita setting IP-nya, kita pilih properties di sini, ya, klik kanan properties, kemudian kita klik di sini Internet Protocol versi 4, TCP IPv4, ya. Kemudian klik properties di sini. Di sini kita tentukan apakah IP yang kita tentukan ini bertabrakan dengan IP yang lain, bersama dengan IP yang lain. Kalau sama, kita ganti IP. Nih, ya, kita oke, kemudian kita close saja. Nanti kita coba. Selanjutnya kita kembali ke PowerPoint. Langkah isolasi kerusakan, ya. Kerusakan ini kita bisa melakukan isolasi dengan cara kita melihat, memperhatikan beberapa hal. Satu, kerusakan perangkat keras. Ya, di sini sebelum memasang
perangkat jaringan semua diperiksa secara cermat apakah terdapat cacat secara fisik pada perangkat tersebut. Kemudian baca manual booknya ya, setiap perangkat ada tutorial manual booknya di sana. Nanti dibaca speknya seperti apa, kemudian cara masangnya seperti apa. Yang B, mendeteksi letak permasalahan jaringan nirkabel. Kita bisa mendeteksi dengan jika jaringan lambat, ya solusinya kita bisa melakukan manajemen bandwidth. Yang selanjutnya wireless network adapter terdisable. Di sini kita bisa mengenablekan wireless adapternya. Caranya bisa lewat sini ya. Saya praktekkan. Ini klik kanan, kemudian klik kiri, open network. Kemudian kita masuk ke Ethernet. Contohnya kita pakai contoh jaringan kabel saja ya, Ethernetnya. Nah di sini kalau kita disable seperti ini, nanti kita tidak akan tersambung dengan jaringan internet yang ada. Makanya kita di sini bisa klik kanan pada posisi Ethernetnya, kemudian kita enable. Ini prosesnya. Ya, Mas Adit, apa Mas? Kemudian, di sini kalau kita sambungkan ke jaringan kabel nanti akan bersambung. Saya tidak mencontohkan untuk jaringan WiFi karena nantinya koneksi kita akan terputus. Ya. Yang selanjutnya, memperbaiki permasalahan jaringan nirkabel. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nantinya di sini saya terapkan pada soal diskusi kalian diskusikan untuk bagaimana cara memperbaiki permasalahan jaringan di kabel. 1, kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Yang selanjutnya, sampai sering lambat jaringan waktu proses autentifikasi, proses masuknya. Itu bagaimana? Ya. Di sini kalian nanti akan melakukan tugas diskusi ya. Saya kelompokkan menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok yang pertama Mas Alfian ya. Mas Alfian, ya, Mas Arinal, Mas Abil, Mas Ahmad Dhani. Kemudian kelompok yang kedua Mas Aditya Chandra. Ya, sebelumnya maaf ya, ini untuk soal diskusinya kalian bisa lihat di LKPD ini. Nah, di sini kalian masuk ke Google Classroom-nya, kelas kalian masuk di sini, mengevaluasi permasalahan jaringan kabel, kemudian isi nama kelompoknya, ya, isi nama kelompoknya, kemudian kalian bisa lakukan kegiatan itu, ya. Nah, bacalah seluruh instruksi petunjuk LKPD ini, pelajari bahan ajar dan video pembelajaran yang ada di sini. Ada linknya itu, kemudian buka internet, simak video tersebut, kemudian coba praktekkan salah satunya. Yang selanjutnya kalian bisa merangkum kegiatan praktek kalian dan kemudian kalian upload di sini, di screenshot ya. Selanjutnya ini diskusi yang akan kalian lakukan, yang sudah para bagi kelompoknya tadi.
Untuk kelompok 1 diskusinya tentang cara memperbaiki permasalahan jaringan nirkabel. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian untuk diskusi kelompok 2 sama cara memperbaiki permasalahan jaringan nirkabel. Selanjutnya 6, 7, 8, 9. Sekarang diskusikan, silakan. Saya kasih waktu 30 menit untuk diskusi. Ya sudah ya. Kita lakukan presentasi tanya jawab tentang hasil diskusi kalian. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan untuk kelompok 1 diwakili siapa? Asfian ya, Alfian. Silakan. Yang lain di mute ya, yang lain. Sudah ya. Itu hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan nanti ya setelah kelompok 2 presentasi. Silakan kelompok 2. Diwakili siapa? Mas Bayu ya? Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok 1 atau teman-teman yang lain? Apakah sudah jelas? Sudah jelas ya? Ya. Kalau sudah jelas, kita mungkin sebelumnya ada pertanyaan dari pembelajaran kali ini. Itu ya pertanyaannya, mengapa jaringan internet yang dipakai lemot? Karena bandwidthnya kecil ya, bandwidthnya kecil, pemakainya juga banyak di rumah. Siapa saja yang pakai? Banyak ya, yang pakai. Atau keluarga itu ada 5 orang, nah itu memungkinkan jaringan Mas Sifaul lemot ya. Itu ya. Mas Abil duduknya Mas. Kakinya Mas. Ya. Ya, itu pertanyaan. Kita simpulkan saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kita simpulkan. Silakan untuk kesimpulannya. Ya, itu kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Silakan sebelum kita ke penutup ya.
Ini untuk post testnya silakan dikerjakan. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan post testnya. Sudah ya? Sudah semua? Alhamdulillah kita sudah ke kegiatan penutup untuk pembelajaran hari ini. Saya memberikan motivasi ke kalian semuanya. Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di laut yang dalam, kata Presiden Insinyur Soekarno ya. Terus kemudian saya cek kembali untuk pembelajaran kali ini masih tetap ya, masih lengkap. Silakan sebelum pembelajaran kali ini untuk informasi kalian bisa masuk ke Google Classroom-nya, kalian kerjakan zona aktivitas siswa. Di sana kerja kelompok ya. Itu ada 4 soal yang bisa kalian pecahkan, diskusikan bersama kelompok kalian di rumah. Itu ya. Setelah itu untuk next kegiatan minggu depan silakan dipelajari di rumah materi minggu depan tentang memahami jaringan fiber optik, kemudian mengkaji jaringan fiber optik ya, daftar pustakanya. Kemudian ini untuk hari ini saya berpesan ke kalian tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini dengan 3M ya. 3M itu apa? Menjaga jarak ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan setelah kegiatan. Ya. Ya. Silakan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Ketua kelas silakan memimpin doa. Terima kasih. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.